Halo, perkenalkan nama saya Pandri Peris Danita, NIM 1924 10 10 11 14 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum data mining, yaitu manipulasi array menggunakan API. Langsung saja ke kode 1, yaitu 1F. Buatlah array 2D berikut menggunakan API. Di sini saya telah membuka codingannya. Import NumPy SNP, lalu membuat array-nya, membuat variabel, lalu dan membuat array-nya. Untuk array 2 dimensi, ciri-cirinya adalah menggunakan dua kurung siku pada awal dan akhir. Lalu kita ngeprint ARR. Nah, ini adalah hasil dari array 2 dimensi. Lalu 1G buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Di sini pertama saya mengimport NumPy SNP, lalu membuat variabel ARR, lalu membuat array-nya. Untuk array 3 dimensi, ciri-cirinya adalah menggunakan 3 kurung siku pada awal dan akhir. Lalu kita print ARR. Hasilnya seperti ini. Hasil dari array 3 dimensi. Lalu lanjut ke kode 2. Kode 2D. Tambahkan angka 1 pada bilangan setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Kita memisalkan kolom ganjil menjadi sebagai indeks 0 dan kolom baris ganjil sebagai indeks 0 dan baris genap sebagai indeks pertama. Di sini pertama-tama saya mengimport NumPy SNP, membuat variabel ARR dan membuat array-nya. Lalu di sini ada ARR 1,3 tambah sama dengan 1, itu artinya kita di array tersebut kita menyeleksi dimensi pertama sampai indeks ketiga itu ditambah sama dengan 1. Lalu ARR slice semua dimensinya, slice semua array-nya, lalu dimensi ke 0, indeks kedua ditambah sama dengan 2, lalu print ARR. Hasilnya seperti ini. Ini telah mendapatkan penjumlahan dari seperti yang di soal. Lalu masuk ke 2E, yaitu baliklah sumbu Z array 3D berikut. Di sini kita memisalkan ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y, ini merupakan sumbu Z. Di sini perintahnya adalah membalikkan sumbu X, Z ini ke sumbu X dan sebaliknya. Di sini saya pertama-tama mengimport NumPy SNP, membuat variabel, lalu membuat array-nya. Lalu ini adalah untuk membuat perbandingan. Saya membuat matriks awal dengan mengeprint ARR-nya langsung. Lalu untuk matriks akhirnya, sini saya membuat ARR sama dengan np.flip ARR, 0. .flip merupakan function untuk membalikkan antar matriks. Lalu print ARR. Inilah matriks akhirnya. Sini terlihat untuk matriks sumbu Z telah berpindah ke matriks sumbu X dan sebaliknya. Lalu lanjut ke 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2D dengan ukuran 6 kali 6 dan menggunakan perintah reset. Ini pertama-tama import NumPy SNP, membuat variabel ARR awal, karena kita nanti akan memiliki dua variabel, jadi saya membuat
Pertama yaitu variabel ARR awal dengan membuat array lalu ngeprint ARR awal. Untuk ARR barunya, array barunya di sini dengan perintah ARR dengan sintaks ARR awal dot receive 6,6. Receive 6,6 ini adalah function untuk membuat array 2 dimensi berukuran 6,6 kali 6. Lalu print array baru. Ini adalah hasil dari perintah reset tersebut. Matrik tadi telah menjadi matrik array 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Lalu lanjut ke kode ketiga. Untuk kode ketiga E, ubahlah matriks kirim menjadi matriks sebelah kanan. Di sini pertama mengimport NumPy SMP, lalu membuat variabel ARR, lalu membuat array-nya. Lalu di sini kita membuat variabel-variabel baru yaitu V, X, Y, dan Z. Lalu array 0.3 artinya dari dimensi 0 sampai dimensi kurang dari 3, lalu mengambil indeks 0 sampai indeks kedua, lalu .copy. .copy ini untuk menampung array ke sebuah variabel yang telah kita buat. Lalu sini ada variabel X sama ARR 3.2.2, yaitu array dari dimensi ketiga sampai akhir dan indeks dari indeks kedua sampai indeks akhir dan copy. Lalu di sini Y, ARR, di array dimensi ke-0 sampai dimensi kurang dari 3, dan indeks kedua sampai yang terakhir, copy. Lalu Z sama dengan array ARR dari dimensi ketiga sampai akhir, dan indeks ke-0 sampai indeks kedua, copy. Lalu untuk mengubah matriks kirim menjadi matriks sebelah kanan, sini kita buat ARR dimensi ke-0 sampai dimensi kurang dari 3, dan 0 indeks ke-0 sampai indeks kedua, indeks kurang dari 2 sama dengan X. Lalu ARR dimensi ketiga sampai terakhir, dan indeks kedua sampai terakhir menjadi variabel V. ARR dimensi ke-0 sampai kurang dari 3, dan indeks kedua sampai terakhir menjadi variabel Z, dan ARR 3 dimensi ketiga sampai ke terakhir, dan indeks ke-0 sampai ke indeks kurang dari 2 sama dengan variabel Y. Lalu kita print ARR-nya. Nah, ini adalah hasil dari pengubahan matriks kirim menjadi matriks sebelah kanan. Berikut presentasi dari saya. Apabila mau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.